this YouTube channel. Selamat pagi, Bapak Ibu dari Axelis. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan tentang essential soft skill untuk semua orang. Nah, apa itu soft skill? Soft skill sendiri adalah kemampuan-kemampuan non-teknikal yang bermanfaat bagi kita untuk memecahkan masalah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Tujuannya sendiri adalah untuk bekerja secara produktif dalam tim dan mengambil keputusan yang tepat. Oleh sebab itu, menurut saya, penguasaan soft skill ini tidak hanya meningkatkan kinerja kita, tapi juga mendukung efektivitas dalam kerja tim. Nah, skill yang pertama itu yang akan kita bahas adalah management skill. Skill manajemen yang saya maksud adalah kemampuan untuk mengatur waktu dalam berbagai kegiatan. Misalnya waktu untuk kerja, istirahat, atau melakukan hobi. Nah, contoh dari penerapan manajemen skill ini sendiri adalah kita mengatur prioritas pekerjaan kita, di mana kita mengerjakan tugas-tugas yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Dan juga di waktu pengerjaan tersebut kita harus memberikan eh, jeda untuk istirahat. Tujuannya untuk menjaga konsentrasi dan produktivitas sehingga kita tidak mudah mengalami kelelahan atau stres. Nah, tujuan kita dan eh, skill kita yang ketiga adalah adaptability. Nah, adaptability sendiri adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi yang bisa terjadi secara mendadak. Contoh contohnya adalah saat ada perubahan jadwal kuliah yang terjadi dengan tiba-tiba. Nah, kita harus mengumpulkan kepastian dulu dalam bentuk informasi mengenai perubahan jadwal kuliah tersebut. Lalu kita sesuaikan dengan jadwal kita sendiri untuk melihat apakah perubahan tersebut bersinggungan dengan jadwal kita yang lain atau tidak. Nah, skill yang ketiga adalah skill kolaborasi. Ini adalah sebuah skill yang bermanfaat dalam kerja kelompok, di mana kemampuan ini eh, tujuannya itu untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah atau menghasilkan sebuah diskusi yang produktif. Contohnya sendiri adalah saat melakukan pembagian tugas kelompok, kita memberikan pendapat saat melakukan diskusi atau membantu anggota tim yang membutuhkan bantuan. Misalnya, anggota tim yang lebih cepat menyelesaikan bagiannya melakukan pengecekan, revisi, atau penyempurnaan pekerjaan anggota yang lain, seperti memeriksa kesalahan atau memberikan masukan. Skill yang terakhir yang akan kita bahas adalah initiative skill, yaitu merupakan sebuah kemampuan untuk bertindak proaktif tanpa ada perintah atau disuruh. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan diri kita sendiri serta kepercayaan dari orang lain untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kita dalam hidup. Contohnya, kita membereskan kamar kita sendiri tanpa harus disuruh orang tua, atau kita berinisiatif melakukan pembelajaran mandiri ketika kita diberikan sebuah materi baru saat kuliah. Kita juga bisa berinisiatif bertanya jika bingung dengan materi pembelajaran tersebut ke dosen kita yang sedang menjelaskan. Atau kita bisa juga berinisiatif mencoba menyelesaikan sebuah masalah sendiri dulu. Dan jika memang sudah kesusahan, kita berinisiatif meminta bantuan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Izin bertanya, Mas Brian, terkait dengan soft skill ini ya, ada cara nggak ya untuk kita agar dapat kita melakukan explore terkait soft skill atau mem- mengembangkan ya, cara untuk mengembangkan soft skill untuk diri kita sendiri, bagaimana ya caranya, Mas Brian? Boleh dibantu jawab. Kalau menurut saya ya, kita harus identifikasi dulu kita kelemahannya di mana. Tim misalnya apakah eh, apakah saya sudah bisa mengatur jadwal dengan rapi atau saya
eh, bisa nggak beradaptasi dengan apa tuh perubahan yang tiba-tiba gitu. Menurut saya kita tuh harus tahu dulu kelemahan kita di mana, baru kita sesuaikan dengan soft skill yang menurut kita butuhkan gitu. Lalu setelah kita menemukan soft skill yang menurut kita memang kita butuhkan, kita harus mencoba untuk konsisten, untuk terus mencoba eh, melakukan tindakan-tindakan yang eh, bisa membangun soft skill tersebut. Misalnya yang management skill, misalnya di awal kita tahu kalau kita kurang bisa ya mengatur waktu dalam mengerjakan tugas atau kita kebablasan istirahatnya sehingga pekerjaan kita menjadi lalai. Nah, di situ kita bisa memulai dengan membuat semacam table atau timeline gitu, berapa lama kita melakukan beristirahat, berapa lama kita melakukan pekerjaan kita. Dan kemudian kita secara konsisten mengikuti jadwal yang telah kita buat tersebut. Setidaknya itu sih pendapat saya. Apakah sudah jelas, Kak? Baik, udah jelas Mas udah ini. Ya, oke. Sebelumnya, thank you ya Kak buat pemaparan materinya. Mungkin aku mau nanya, buat soft skill pertama tadi kan tentang manajemen skill ya. Gimana Benar. sih cara kita nemuin jeda waktu yang tepat gitu antar tasnya? Kayak berapa menitnya itu gimana caranya? Gitu sih Kak. Menurut saya itu kembali ke diri masing-masing sih ya. Kayak berapa lama pekerjaan yang telah kita lakukan. Jadi misalnya kita udah kerja 5 jam nih, terus kita bisa ambil istirahat sejam. Tapi itu mungkin kembali lagi ke diri masing-masing. Mungkin kalian merasa butuh 2 jam, itu oke, it's okay. Tapi jangan lupa untuk eh, menyiapkan timer supaya tidak kebablasan. Menurut saya itu eh, ya kembali lagi dengan diri masing-masing sih. Apakah kita kita mampu berapa lama bekerja dan menurut kita sendiri butuh eh, berapa lama untuk bisa memulihkan tenaga kita sebelum bisa bekerja lagi. Sekian dari saya. Oke, sudah menjawab Kak. Terima kasih.